Ohayo teman-teman virtual, welcome to Anime Virtually. Sekarang kita akan bahas Jujutsu Kaisen episode kedua. Cerita kali ini semakin seru, yuk kumpas tuntas. Jujutsu Kaisen episode kedua ini berjudul For Myself, dan ada 10 highlight yang mau gue angkat. Yuk kita lihat satu-satu. Highlight pertama, Yujin bisa mengontrol kemunculan Sukuna. Oke, flashback sedikit ke akhir episode pertama, di mana kita melihat Megumi Fushiguro kebingungan apakah dia seharusnya segera memusnahkan Yuji atau tidak. Dia berpikir bahwa tubuh Yuji masih dikuasai oleh roh jahat Sukuna Ryomen. Dan seperti yang kita tahu, ternyata Yuji dapat dengan mudahnya mengambil alih tubuhnya kembali. Tapi tiba-tiba muncullah pria dengan penutup mata bandana yang pernah kita lihat di episode pertama. Ternyata ia adalah Satoru Gojo, seorang penyihir dan guru dari Megumi di sekolah Tokyo Metropolitan Magic Technical College. Lalu dia bertanya pada Yuji apakah dia sanggup untuk bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik, lalu kembali lagi pada dirinya yang biasa. Yujin berkata dia sanggup. Namun begitu Sukuna mengambil alih tubuh Yuji, ia langsung menyerang Gojo. Tapi dengan gampangnya Gojo dapat menghindari semua serangan itu. Dan tepat pada detik ke-10, Yuji bisa mengambil alih lagi tubuhnya seperti biasa. Hal ini membuat Sukuna penasaran. Siapakah sebenarnya Yuji? Wait a minute! Who are you? Menurut Gojo, tubuh Yuji memiliki potensi sebagai tempat untuk menampung jiwa atau roh. Dan sekalipun menurut peraturan sekolah Tokyo Metropolitan Magic Technical College, Yuji seharusnya dieksekusi karena tubuhnya telah dirasuki oleh roh jahat, tapi Megumi membela Yuji dan memilih untuk tidak membunuhnya. Highlight kedua, jari-jari Sukuna. Scene ini merupakan follow up dari scene pertama yang kita lihat di episode sebelumnya, di mana Gojo mengatakan bahwa Yuji akan dieksekusi. Dan sebenarnya para tetua di sekolah ingin agar eksekusi ini segera dilakukan. Tapi Gojo berusaha agar keputusan itu ditunda karena ia memiliki rencana lain yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa ada total 20 jari milik Sukuna Ryomen, dan sekolah Tokyo Metropolitan Magic Technical College sudah memiliki 6 di antaranya. Selain itu, kutukan pada jari milik Sukuna semakin hari semakin kuat, sehingga akan semakin sulit untuk dihancurkan. Gojo juga menjelaskan bahwa sebelum menjadi roh jahat, Sukuna Ryomen sebenarnya adalah manusia biasa. Highlight ketiga, misi Yuji. Gojo menjelaskan, jika Yuji mati, maka otomatis roh Sukuna di dalam tubuhnya akan ikut mati juga. Karena itulah ia mengajukan gagasan kepada para tetua, yaitu karena tubuh Yuji dianggap kuat dan mampu untuk menampung roh milik Sukuna, maka sebaiknya mereka menggunakan Yuji untuk melacak seluruh jari milik Sukuna, lalu menyuruhnya untuk memakan seluruh jari tersebut dan mengeksekusi Yuji sesudahnya. Selain itu, Gojo menjelaskan bahwa jari Sukuna yang telah dimakan oleh Yuji berfungsi sebagai pelacak untuk menemukan sisa jari lainnya yang lokasinya masih belum diketahui. Tubuh Yuji tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menampung roh milik Sukuna, tapi juga sebagai alat untuk melacak keberadaan jari-jari yang lain. Namun Gojo menyerahkan keputusan itu kepada Yuji. Apakah ia bersedia atau tidak untuk membantu melacak keberadaan jari-jari Sukuna tersebut? Awalnya Yuji bimbang, namun Gojo meyakinkan Yuji bahwa dengan semakin banyak jari yang terlacak, maka semakin sedikit orang yang terancam bahaya. Hal ini mengingatkan Yuji akan pesan kakeknya yang mengatakan bahwa bagaimanapun juga, ia harus menolong orang lain. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengambil misi ini, dan memakan satu lagi jari milik Sukuna. Nice. Selain itu, sekalipun Sukuna dapat muncul tanpa diundang seperti Jalangkung, tapi seperti yang terjadi sebelumnya, Yuji tetap bisa mengontrolnya dan kembali normal. Melihat hal ini, Gojo menyadari betapa luar biasanya kekuatan Yuji karena dapat mengendalikan Sukuna. Menurutnya, selama beribu-ribu tahun, tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti Yuji. Highlight keempat, Yuji direkrut oleh sekolah Tokyo Metropolitan Magic Technical College. Pada adegan ini, Gojo membawa Yuji ke Tokyo Metropolitan Magic Technical College agar dia dapat bertemu dengan kepala sekolah Yaga Masamichi. Di perjalanan, Yuji menanyakan siapakah yang lebih kuat antara Gojo atau Sukuna, dan Gojo dengan pedenya menjawab bahwa dialah yang lebih kuat. Ketika kepala sekolah Yaga Masamichi bertemu dengan Yuji, ia meragukan motivasi Yuji untuk bergabung di sekolah tersebut.
Are you sure about that? Menurutnya, pesan kakek Yuji sebelum meninggal yaitu untuk selalu menolong orang lain bukanlah alasan yang cukup kuat untuk Yuji masuk ke sekolah itu. Sekalipun ia babak belur diserang oleh boneka yang dirasuki kekuatan kepala sekolah, akhirnya Yuji bisa memberikan jawaban yang tepat, yaitu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat melacak dan memakan jari milik Sukuna. Jika ia menolak melakukan misi ini, maka hidupnya akan sia-sia. Mendengar hal itu, sang kepala sekolah secara resmi menerima Yuji sebagai murid. Highlight kelima, ada 3 orang siswa pada kelas tahun pertama. Pada bagian ini, Gojo mengatakan bahwa ada 3 murid di tingkat tahun pertama. Yang pertama adalah Megumi Fushiguro. Yang kedua adalah Yuji Itodori. Dan yang ketiga, sekalipun belum terkonfirmasi, tapi sepertinya siswa tersebut adalah perempuan yang muncul pada scene penutup di episode kedua kali ini. Dan itulah 5 highlight dari episode kedua Jujutsu Kaisen. Ada 3 pertanyaan yang muncul dari episode kali ini. Yang pertama, siapakah sebenarnya Yuji Itodori? Kenapa dia bisa begitu kuat sehingga dapat mengontrol Sukuna? Yang kedua, kenapa Gojo sangat pede dan mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan Sukuna? Dan sebenarnya seberapa kuat sih Gojo? Yang ketiga, siapakah sebenarnya Sukuna? Mengapa dari manusia biasa dia bisa berubah menjadi roh yang sangat kuat? Oke, sekian dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang gue bawain, please subscribe dan tekan tombol like. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, komen aja di bawah, gue pasti bacain satu-satu. See you di episode ketiga Jujutsu Kaisen, dan bye-bye!